Selamat malam Bang Abraham. Malam. Saya Ana Bang dari kampus APP, sama rekan saya juga itu Juliana Vita. Kita mahasiswa SDM dari kampus APP Bang. Kita niatnya buat wawancarain Abang Bang, mengenai jabatan Abang di tempat Abang bekerja sekarang. Boleh nggak ya Bang? Ya boleh. Oke boleh. Kita mulai ya Bang. Pertama Bang, tempat Abang bekerja itu namanya apa ya Bang? PT Altrax 1978. PT Altrax 1978. Nah itu posisinya sebagai apa Bang? Saya ada di HRD, HRD. terus di sectionnya personalia. Oh, sectionnya personalia. Terus PT itu bergerak di bidang apa ya Bang? Distributor alat berat. Distributor alat berat. Kan Abang sebagai staf HRD nih, nah di sectionnya personalia itu, nah rinci tugasnya itu apa aja ya Bang? Meliputi tugas pokok atau ada tugas penunjangnya, tugas bulanan gitu. Ya kalau untuk tugas pokok sih saya kebetulan ada di bagian absensi, terus membuat cuti karyawan, terus form absensi, tunjangan BBM, terus memo teguran, surat peringatan, surat panggilan, sama pembuatan rekening payroll. Oke. Itu setiap hari atau gimana Bang? Ya untuk cuti, form keterangan absensi, terus ya kalau itu harian, yang sifatnya rutinitas. Kalau untuk yang mau teguran, surat peringatan, terus surat panggilan, pembuatan rekening baru untuk payroll itu sifatnya per bulan. Oh iya. Per bulan. Nah selanjutnya Bang, itu ada tugas penunjangnya gitu nggak Bang, atau tugas tambahannya? Tugas tambahan sih saya controlling ke outsourcing, security, dan karyawan harian. Controllingnya itu berupa kayak gimana Bang? Controlling dari mulai kehadiran karyawan tersebut, jangan sampai dia tidak hadir tanpa sepengetahuan dari personalia, karena mempengaruhi ke penggajian mereka dan juga absensi karyawan tersebut. Terus Bang, sebagai staf HRD itu ada bahan kerjanya nggak? Misalnya kayak dokumen karyawan atau gimana gitu? Ya, untuk bahan kerja, dokumen, timesheet, terus filing sih. Filing. Nah itu fungsinya buat apa aja? Fungsinya untuk yang mencatat semuanya, segala apa aja yang udah kita keluarin, apa aja yang sudah kita perbuat, itu bakal didokumentasikan. Nah terus alat-alat kerjanya tuh apa aja ya Bang sebagai staf HRD? Cukup alat tulis kah atau gimana? Ya kalau alat tulis sih wajib ya, kalau di perkantoran ya. Terus komputer, telepon, terus sama seragam kerja nggak ada ya Bang? Oh nggak ada. Terus Bang, hasil kerjanya itu berupa apa Bang? hasil kerja. Iya. Dokumen lagi atau gimana? Dokumen sih. Dokumen. Ya. Berarti dokumen mengenai outsourcing, terus cuti gitu ya. Nah, kan kalau sebagai staf HRD otomatis pokoknya kita kan itu berhubungan dengan manusia ya Bang. Itu tanggung jawabnya pasti banyak. Tanggung jawabnya itu apa aja sih Bang? Sebagai HRD. Tanggung jawabnya sih kita kalau misalnya kita mengeluarkan sebuah memo teguran atau sampai surat peringatan, itu berarti kita sudah memperhatikan konduit dari karyawan tersebut agar di kemudian hari nggak berulang.
untuk cuti karyawan, kita harus kontrol dari setiap cuti mereka agar tidak keluar batas yang ditentukan perusahaan 12, karena kan kita ada sistem sendiri dari perusahaan. Selanjutnya bisa ditanyain sama. Untuk wewenang itu sendiri dari jabatan yang abang jabat itu apa ya bang? Ya, wewenang saya ya untuk di personil sendiri saya ada membawahi 16 cabang. Itu nasional ya, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan sama Bali. Masing-masing itu ada PJ admin ya. Jadi untuk mereka itu setiap bulan itu ngasih report ke saya, dari mulai cuti, terus memo teguran, dan rekomendasi untuk surat peringatan sampai surat panggilan kepada karyawan yang sudah mangkir beberapa hari, maksimal 5 hari. Selain itu gimana? Menegur nggak ya bang? Iya. Kalau menegur kita dari cabang sendiri ada otoritasnya dari Brandsen. Kalau untuk di HO, bilang saya di HO, itu dari tim personalia yang manggil, jadi kita kasih, bisa kita dikatakan kasih ya surat teguran atau SP sekalipun, itu kita bakal kasih arahan mereka agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Untuk jabatan dari abang itu sendiri, kira-kira ada hubungan lini antara jabatan lain nggak bang? Ya, kalau untuk lini sih pasti ada ya, karena kita berkoordinasi antara satu section dengan section yang lain, itu pasti ada koordinasi. Untuk kompensasi dan benefit itu saya koordinasi untuk tunjangan BBM. Terus untuk ke development itu kita merekomendasikan untuk promosi karyawan. Terus kalau ke personalia kita untuk memberikan SP sampai memo. Untuk jabatan itu sendiri, kira-kira di bawah jabatan dari abang, jabatan yang abang jabat itu, ada nggak abang punya bawahan? Ya tadi bawahannya sebenarnya bukan terlalu kasar sih, maksudnya ya karena kita HO jadi otomatis cabang-cabang itu kontrol dari kita. Ada 16 cabang dari ya nasional, di bawah cabang lagi ada dipo-dipo. Jadi kurang lebih ada, untuk cabang sendiri saya ada bawa 16 orang. Di dipo bisa lebih karena ada mining support. Untuk kondisi dari lingkungan kerja yang abang tempati ini sekarang, kira-kira lingkungannya itu dari gimana ya bang? Dari mulai tempat kerjanya, apakah bersih atau gimana? Cukup nyaman sih untuk bekerja selama 8 jam. Buat suhunya bang, cahayanya gitu. Lingkungan kerja sih bagus ya, karena kan kita sifatnya kantor. Dan kalau ada warehouse itu ada di belakang. Jadi kita ada kantor, warehouse di belakang. Jadi dibagi-bagi Ya, ruangannya. Untuk sinar cahaya dari ruangan itu sendiri gimana? Kira-kira cukup memadai atau gimana? Cukup. Untuk sirkulasi udaranya juga gimana? Ya, baik. Selanjutnya, kira-kira ada nggak resiko atau bahaya yang bakal dihadapi dalam jabatan abang ini? Risiko pasti ada ya, apalagi kalau misalnya udah menyangkut dari mulai absensi karyawan, dari memo teguran, surat peringatan, itu kan kita ngeluarin itu nggak asal. Jadi kita berdasarkan fakta atau rekomendasi dari atasan. Kita juga ada tim investigasi kalau untuk mengeluarkan surat peringatan, karena kita nggak bakal asal aja ngeluarin surat itu, karena semuanya ada
batas waktunya, dan itu bakal dari SP atau memo teguran itu bakal mempengaruhi nilai kerja mereka. Kalau dari misalkan dari jenis kecelakaan dari fisik itu sendiri kira-kira ada nggak Bang? Kalau untuk fisik sih nggak ada ya, karena kan saya ada di office bukan di site. Ya, untuk syarat jabatan itu sendiri mulai dari pangkatnya, pendidikannya maupun kualifikasi kemampuan dari orang itu gimana syaratnya? Pendidikan aja sih, pendidikan D3 minimal, terus khusus dan training ini situasional, pengalaman kerja 1 tahun Minimal itu ya, 1 tahun. minimal 1 tahun, keahlian di bidangnya masing-masing, Keahlian di bidang keterampilan tidak ada, upaya jasmani ya kita ada medical check up, terus secara kondisi fisik sehat jasmani dan rohani. Untuk temperament kerja yang perlu dimiliki nggak ada. nggak harus sabar gitu atau Yang bisa mengendalikan emosi. gitu. Kalau itu sih nggak dijelasin, karena kita kan ada sebelum kita masuk sana kan ada psikotes Iya. dan wawancara, itu yang bisa menilai dari pihak psikolog. Tapi kalau menurut abang yang dibutuhin sendiri buat posisi abang itu orang yang kayak gimana sih Bang? Harus yang punya kesabaran kah atau Bisa sabar, tegas, terus sama tegas sih yang paling perlu, karena kan kita berhubungan sama orang, berhubungan langsung. Kita juga karena kita kan juga mengeluarkan keputusan-keputusan atau pendapat yang benar-benar berkaitan langsung ke kita. Kalau untuk pendidikannya itu sendiri itu dibutuhkan semua jurusan atau ada khusus jurusan manajemen? Fokusnya sih ke manajemen sama administrasi. berarti kalau buat mendudukin jabatan ini nggak harus punya keahlian, misalkan dia bisa kayak menilai manusia gimana sih, jadi tahu karakteristik manusia, dia bisa pokoknya dia bisa mengenal psikologisnya manusia gitu, nggak harus ya? Iya, makanya kan di pendidikan dijelasin minimal D3 atau lebih ya. Itu tergantung kita. Ya kalau misalnya semakin senior ya kita bersaingnya sama senior. Yang penting kita bisa ngikutin lingkungan kerjanya dan ngikutin apa aja beban kerjanya. Ini buat data dari abang sendiri ya. Kira-kira abang mulai bekerja di tempat ini dari mulai kapan ya bang? Awal Februari. Februari. Itu ada kontrak sendiri atau emang karyawan tetap di Kontrak situ? 1 tahun. Dalam abang menjabat sebagai personalia ini, kira-kira ada nggak pernah ikut training gitu Bang, dalam yang diselenggarakan dari kantor gitu? Untuk training sih baru pertama, itu orientasi sih, belum yang lain. Itu disediakan dari kantor. Iya. Sebelumnya abang pernah ada pengalaman bekerja sebelum bekerja di perusahaan ini? Kerja nggak ada, cuma ada magang aja. Fresh graduate ya Bang? Pas gitu. Kalau boleh tahu ya bang, kira-kira keahlian yang abang miliki bisa diutarakan? Keterampilan. Keahlian dan keterampilan yang abang miliki Ya, saat ini. komunikatif, terus mengoperasikan komputer, presentasi.
Ya udah sekian wawancara dari kami berdua Bang. Terima kasih untuk waktunya.